Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Agustiawan. In this video, we are going to talk about one of the tenses that is talking about time. Talking about situation that has already happened, or hasn't happened yet. Jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu tenses yang menyatakan atau bagaimana menyatakan sebuah aktivitas itu sudah selesai kita laksanakan ataupun belum kita laksanakan. Bagaimana caranya? Kita simak video ini sampai selesai. Berbagai macam tenses perlu kita pelajari secara mendalam agar skill bahasa Inggris kita semakin baik. Kita tidak perlu mempelajarinya sekaligus. Kita bisa mempelajarinya satu persatu, namun secara rinci. Hal ini diperlukan agar materi yang kita pelajari tidak sekedar lewat, namun bisa kita ingat dengan baik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang salah satu tenses di antara 16 tenses dalam bahasa Inggris, yaitu present perfect tense. Apa sih present perfect tense? Mari kita lihat definisinya. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada satu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Tenses ini biasanya digunakan untuk membicarakan tentang pengalaman atau perubahan yang melibatkan sebuah tempat. Sekarang kita lihat rumusnya. Present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has, serta past participle atau verb 3. Have digunakan untuk I, you, dan plural subject atau subjek jamak. Seperti yang pertama, plural noun atau kata ganti jamak, misalnya they dan we. Kemudian plural noun atau kata benda jamak, misalnya boys, men. Dan yang ketiga, compound subject dengan kata hubung and, contohnya you and I, Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subject atau subjek tunggal, seperti third person singular pronoun atau kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya he, she, dan it. Kemudian yang kedua adalah singular noun atau kata benda tunggal, contohnya Tom, kemudian man. Dikarenakan adanya perbedaan auxiliary verb dalam kalimat, rumus tenses ini pun juga berbeda-beda. Selain untuk kalimat positif, ada juga rumus untuk kalimat negatif, serta kalimat interrogatif. Apa saja itu? Mari kita lihat. Perhatikan rumus berikut ini. Untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif, hanya ada perbedaan sedikit. Apa bedanya? Kalau kalimat positif diawali dengan I, you, they, we, plus have, plus verb 3. Atau untuk has, she, he, it, plus has, plus verb 3. Contohnya bisa kita lihat. They have lived in Jakarta for a long time. Dan he has learned English for 1 year. Sedangkan untuk kalimat negatif, mirip dengan rumus pada kalimat positif, hanya saja kita tambahkan not setelah have atau setelah has. Jadinya adalah I, you, they, we, plus have, plus not, plus verb 3. Dan juga untuk has, maka she, he, it, plus has, plus not, plus verb 3. Contoh kalimatnya, they have not lived in Jakarta for a long time. Dan he has not learned English for 1 year. Kemudian selanjutnya kalimat interrogatif. Apa bedanya? Yaitu kata have
atau has itu diletakkan di depan. Rumusnya menjadi have plus I, you, they, we plus verb 3 plus question mark atau tanda tanya. Dan has plus he, she, it plus verb 3 plus question mark atau tanda tanya. Contoh kalimatnya, have they lived in Jakarta for a long time? Has he learned English for 1 year? Sekarang kita lihat kapan waktu yang tepat menggunakan present perfect tense. Bagaimana mengidentifikasi sebuah kondisi bahwa sebuah kalimat memiliki bentuk present perfect tense? Atau kapan saat yang tepat menggunakan tense ini? Kita bisa melihat ciri-cirinya dengan contoh keterangan waktu atau time expression berikut ini. Yang pertama, already, artinya sudah. Just, baru saja. Recently, lately, barusan, atau baru-baru ini. Ever, pernah. Yet, belum. For, keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. Atau kalau kita artikan selama. Since, yaitu keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kejadian dimulai. Yaitu artinya sejak. Nah, jika diimplementasikan ke dalam sebuah kalimat, bagaimanakah contohnya? Yang pertama, kalau contoh membicarakan pengalaman. I have been to France. I think I have seen that movie before. John has studied 2 foreign languages. I have been to Bali 3 times. Have you ever been there? How many times have you traveled abroad? Untuk sebuah perubahan. You have grown since the last time I saw you. The government has become more interested in art education. Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian Studies program was established. My English has really improved since I moved to Australia. Yang ketiga, menyatakan pencapaian atau hasil. Man has walked on the moon. Our son has learned how to read. Doctors have cured many deadly diseases. Scientists have split the atom. Yang keempat, menyatakan aktivitas yang belum terselesaikan. James has not finished his homework yet. Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate. Bill has still not arrived. The rain hasn't stopped. Beberapa aktivitas yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Contohnya, the army has attacked the city 5 times. I have had 4 quizzes and 5 tests so far this semester. We have had many major problems while working on this project. She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick. Menggunakan present perfect dalam bentuk pasif. Kita sudah melihat contoh-contoh ketika berbentuk aktif, yaitu ketika subjek digambarkan sedang melakukan suatu tindakan. Ketika kita menggunakan bentuk pasif, kita berfokus pada apa atau siapa yang menerima tindakan. Kita bisa menggunakan bentuk pasif hampir dalam semua tenses dengan cara menambahkan verb to be sebelum kata kerja. Contohnya dalam kalimat simple present tense ini. Bentuk aktifnya, people collect the goods. Maka bentuk pasifnya adalah the goods are collected. Pada bentuk past simple, kalimat tersebut menjadi bentuk aktifnya, people collected the goods yesterday. Bentuk pasifnya, the goods were collected yesterday. Apabila diperlukan, kita bisa mengekspresikan hal yang sama dengan present perfect. Contohnya, bentuk aktifnya,
people have collected the goods. Bentuk pasifnya menjadi the goods have been collected. Penggunaan tense ini dalam bentuk pasif sebenarnya sama tujuannya dengan bentuk aktif, yaitu untuk mengekspresikan sesuatu yang baru saja terjadi, membicarakan pengalaman hidup, serta membicarakan tindakan-tindakan yang baru saja dilakukan. Dalam bentuk pasif, dari present perfect, kita selalu menggunakan has, have, been plus verb 3. Berikut ini beberapa contohnya. The interns have been trained. The proposals have been written. Have the applicants been interviewed? The applications haven't been checked yet. Has he been introduced to the new manager? He has been taken to see the president. Sarah has been promoted 3 times. Baiklah, sekian video singkat tentang present perfect tense. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.